Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'imu tanya leres ya. An-na'imu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi wal azabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa liwujudi hijabih fasababul azabi wujudul hijabi wa itmamun na'imi bin nadri ila wajhihil karim. An-na'imu ari nikmat wa in tanawa'at mazahiruhu, walaupun dohirnya itu bermacam-macam, innama huwa li syuhudi wa iqtirabihi, pastinya adanya nikmat itu karena kita menyaksikan Allah dan dekat kepada Allah. Wal azab, adapun siksa, kita rasa padam nance si nance padam tak ibu-ibu lah cenah garandeng cek sumpal wece sumpal ya. Mungkin sumpal mau cocok mau soptek cek. wal azabu anapan ari siksa wa in tanawa'at madohiru, walaupun bentuknya macam-macam, innama huwa liwujudi hijabih, pastinya adanya siksa itu karena adanya hijab. Itu fasababul azab, maka sebabnya siksa secara asli wujudul hijab, adanya hijab. Jadi siksa itu aslinya apa? Hijab. Rabbanak sib annal adzaba. Rabbanak sib annal adzab. Ya Allah, bukakan, hilangkan dari kami siksa. Maksudnya ya Allah, bukakan, hilangkan dari kami hijab. Wa itmamun na'im, dan sempurnanya nikmat itu adalah bin nadri ila wajhil karim, dengan melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Ini ngomong benar ya. Jadi belajar ngomong benar. Jadi ngomongnya belajar benar ya. Coba benahin. Belajar bercerita tentang benar, ngomong benar, cerita benar ya, berpikir benar. Jadi belajar ya, menghindari cara pandang yang salah tentang nikmat dan siksa. Jadi belajar menghindari cara pandang yang salah tentang enak dan tidak enak, tentang nikmat dan siksa. Jadi aslinya secara ilmu hakikat ya, secara pengetahuan kasyaf, enak itu aslinya karena diangkat hijab ya, antara kita dengan Allah, dengan Al-Haq. Itu aslinya enak. Dan aslinya tidak enak, atau dalam kata lain siksa, kerepotan, itu karena
terhalang pandangan kita, pengetahuan kita tentang Allah. Jadi dalam artian kita nggak melihat Allah atau lupa kepada Allah. Itu dalam pandangan hakikat ya. Ahli-ahli sufi atau wali-walinya Allah, ahli-ahli sufi, ketika dia mendapatkan kerepotan, aslinya dia itu bukan takut repotnya. Kalau dia itu masih takut repotnya, berarti dia belum nyampe derajat wusul, atau dalam artian dia sedang goplah. Yang dia takutkan dengan kerepotan itu bukan kerepotannya, tapi diangkat ya, kasyaf, dikasih hijab antara dia dengan kebenaran. Karena kalau orang ahli wusul, dia akan tahu yang menjadi kerepotan kepada dia itu bukan datnya kerepotan, tetapi adanya hijab antara dia dengan Allah. Jadi kalau kerepotan itu semua juga memang tidak harus repot. Karena repot itu sudah jadi lazimnya wujud. Mau nggak repot gimana wong lahir ke alam dunia harus melewati lubang sebesar itu. Masuk ke alam kubur ya. Harus mengeluarkan ruh, harus keluar. Ya, terus masuk dalam kubur. Nggak mungkin nggak repot. Karena manusia itu emang harus repot kalau masalah kerepotan. Tapi yang sebenarnya membuat repot itu bukan kerepotannya itu, terhalangnya dia melihat Allah, menyaksikan Allah. Jadi aslinya repotnya seperti itu. Dan ingat, hijab itu ya itu nggak sama. Jadi ada yang tebal sekali, itu orang kafir ya. Orang kafir itu memang sangat tebal, nggak mungkin diharapkan untuk tembus memandang. Makanya orang kafir itu nggak mungkin ada kenikmatan, tuh nggak mungkin. Dia akan sangat sempurna kerepotannya karena hijabnya sempurna. Ada juga orang-orang spesial, ya. Itu kayak para anbiya, para rasul, itu hampir nggak mungkin ada repot. Nggak mungkin ada repot. Kenapa? Karena mereka itu ya nggak ada hijab antara para anbiya dengan Allah. Ada yang pertengahannya itu, yaitu mukmin yang campur-campur. Ya kayak kita lah. Cuma campur-campur, jadi mukmin KW lah, mukmin KW. Gitu. Nah itu kerepotan yang akan kita hadapi nanti, itu tergantung hijabnya. Semakin besar hijab, ya semakin besar kerepotan. Semakin sedikit hijab, semakin sedikit kerepotan. Dan memang secara sunnah Allahnya begitu. Jadi kerepotan itu nggak mesti repot terus, nggak repot terus. Jadi karena hijab itu nggak mesti selalu ada. Kalau ada hijab ya repot, hilang hijabku nggak repot. Lagi hijabnya tebal sekali, repotnya besar. Hijabnya tipis, repotnya kecil. Jadi tergantung hijab itu. Gitu. Jadi aslinya yang buat repot itu hijab. Sama kehidupannya seperti itu. Kita merasakan repot dalam kehidupan itu sebenarnya bukan karena memang kehidupan itu bisa membuat repot. Bukan. Tapi karena kita nggak mengenal Allah. Kurang kenal terhadap Allah. Pandangan kita nggak tembus kepada Allah. Maka cara untuk ya jadi orang enak itu ya gampang. Apa? Ya harus jadi ahli kasyaf. Harus jadi ahli kasab. Dan caranya untuk kasab nggak ada kata ulama kecuali zikrullah. Apa? Zikrullah. Jadi zikrullah itu adalah salah satu cara atau cara terhebat untuk membukakan hijab. Kelihatan ya. Kalau yang dekat asli itu siapa? Allah. Yang temennya asli itu siapa? Allah. Jadi yang menemani asli itu ya Allah. Aku ditemani dengan kesendirian, ditemani dengan kebingungan, ditemani dengan pikiran bagaimana besok ditagih leasing.
Nah, itu karena hijab. Aslinya nggak ada teman kecuali siapa? Allah. Aslinya seperti itu. Tapi karena hijab, ya maka kita itu nggak melihat yang menemani kita ya kecuali istri, masalah, santri, hodam, ya, tagihan, ya, jalan-jalan, rencana-rencana. Itu karena hijab. Jadi yang dilihat itu ya seperti itu. Masa depan, kerepotan, cita-cita, itu semua karena kita lupa kepada aslinya yang menemani kita yang nggak ada kecuali Allah. Teman asli itu ya Allah. Jadi kalau mau takut sebenarnya bukan kepada leasing, harusnya kepada siapa? Allah. Karena hakikatnya nggak ada yang membuat repot kecuali siapa? Allah. Berarti kalau kita mau benar-benar takut kepada siapa? Allah. Sama seperti kalau kita mau benar-benar senang, bukan kepada banyak uang, tapi kepada apa? Kepada Allah. Kenapa? Karena nggak bisa membuat senang kecuali Allah. Jadi senangnya kita karena banyak uang, jelas itu karena apa? Hijab. Hijab. Jadi ya kalau para aulia Allah itu, para arif billah, mereka nggak ada harapan kecuali benar-benar ingin dibukakan hijab antara dia dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu awal-awal makna ihdinas siratal mustaqim itu awal nih, awal ingin dibuka hijab. Apa? Ingin dibuka hijab. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan dibukanya hijab. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan aku jadi ahli kasyaf. Ihdinas siratal, itu makna ihdinas siratal mesti begitu. Bukan bagaimana cara bayar utang, cara banyak duit. Itu bukan perjalanan atau cara berpikir ahlillah, bukan cara berpikir wali-walinya Allah. Kalau cara berpikir Allah ya tok segitu. Ya Allah, bukakan hijab apa? Bukan hijab. Biar aku tahu nggak ada teman kecuali Engkau, kecuali Allah, kecuali Engkau. Ya sama, kita kan sekarang yang kalau kita kepikiran, nggak sehat nih. Kenapa nggak sehat? Darah nih lagi tinggi, darah lagi rendah, kolesterol lagi naik, asam urat naik. Ya itu karena hijab. Karena hijab. Kalau kita nggak ke hijab, kita itu ngelihat itu belakangan. Karena nggak ada al-mudhir itu yang buat repot itu nggak ada kecuali siapa? Allah. Allah dulu. Baru kolesterol belakangan. Kolesterol, gula darah belakangan. Pertama yang kelihatan siapa? Allah. Itu kalau kita hijabnya diangkat sama Allah. Karena memang ceritanya luar Allah itu paling tinggi. Kata ahli kasyaf, itu paling tinggi cuma bayangan. Kalau bayangan ada nggak? Bayangan ada nggak? Nggak ada bayangan. Masa bayangan ada? Takut, serem banget. Tadi ketabrak saya. Tabrak apa? Tabrak tronton. Kok nggak mati? Cuma bayangan ya. Kira-kira serem nggak? Enggak lah, dibawa cuma bayangan. Biasa-biasa saja, cuma bayangan. Paling tinggi juga bayang. Yang asli ada siapa? Allah. Caranya berpikirnya. Jadi nggak usah terus serem-serem. Hidup tuh nggak usah serem-serem. Biasa saja. Selain Allah itu biasa saja. Ya selain Allah itu biasa saja. Nggak ada yang serem, biasa-biasa saja. Enak ya biasa. Nggak enak juga biasa. Yang asli enak itu bersama Allah. Yang asli nggak enak adalah jauh dari Allah. Jadi asli enak itu bersama Allah. Asli nggak enak itu jauh dari Allah. Itu harus benar-benar dipahami ya. Harus benar-benar dipahami. Itu cara berpikir yang benar. Jadi harus sangat yakin bahwa yang membuat nggak repot itu bukan hutang aslinya. Coba kalau cuma hutang, kalau hutang aja begitu repot. Hutang, kalau hutang itu apa? Hutang itu gigit tidak? Enggak kan? Hutang itu bawa golok tidak? Enggak, biasa-biasa saja. Kalau ukuran serem, kira-kira serem mana? Hutang sama malaikat Jabaniyah misal.
hutang sama Siratal Mustaqim. Kan nggak mungkin. Masih seram hutang, nggak mungkin. Itu kan kita itu bisa seram sama hutang ya karena kita berpikir ya, mengiyakan dalam pikiran kita bahwa iya saya itu akan repot kalau ada hutang. Jadi memang Allah memaksa kita untuk mengerepotkan kita. Jangan membuat repot itu bukan hutang, tapi siapa? Allah. Digiring kita untuk repot untuk hutang. Jadi nggak usah lah kita terlalu repot dengan segala itu, nggak usah. Kalaupun kita mau benar-benar sadar bangkit hilang dari kerepotan, maka yang dikejar bukan bagaimana cara beresin utang yang paling penting, tapi bagaimana kita dekat kepada Allah. Ayo, bagaimana kita dekat kepada Allah. Jadi dikir yang banyak, dikir yang banyak. Kalau sudah dikir yang banyak ya sudah selesai. Aslinya kan memang begitu. Jadi problem yang sesungguhnya adalah kita jauh dari Allah. Itu problem yang sungguhnya. Bareng-bareng. Problem sungguhnya apa? Kita jauh dari Allah, terhalang dari menyaksikan. Nah, itu aslinya masalah. Jadi selain itu ya biasa-biasa saja, bukan masalah sebetulnya. Aslinya begitu. Jadi hijab itu kan lahir dari goplah. Bareng-bareng, hijab itu lahir daripada goplah. Itu yang terbesar. Ini sumber terbesar itu goplah. Lupa. Lupa kalau Allah itu dekat banget. Lupa kalau Allah itu baik banget. Lupa kalau semua urusan itu sudah dijamin sama Allah. Itu lupa, goplah. Lupa kalau Allah itu lebih sayang daripada orang tua kita, bahkan lebih sayang daripada kita. Lupa. Lupa kalau semua masalah itu sudah dijamin sama Allah, itu lupa. Lupa kalau sebenarnya nggak ada yang lebih indah daripada Allah. Lupa. Jadi sebabnya itu lupa. Maka para aulia itu ya, para guru-guru itu anjurannya kepada kita kalau ingin enak harus apa? Dzikir. Apa? Dzikir. Jadi dzikir itu adalah lawan daripada lupa. Dzikir itu adalah lawan daripada lupa. Gitu. Jadi dzikir. Jadi apapun ya kerepotannya lupa. Namun langges ku Allah dicabut poho ti Allah anggus damai itu. Anggus ya udah ya. Cabut poho ti Allah. Cuma ingat ke Allah itu ya macam-macam ya. Ingat ke Allah itu macam-macam tingkat-tingkat kumaha kelasna gitu untuk sarwa, walaupun sama-sama wali Allah yang nggak sama, tingkat ingatnya itu nggak sama gitu. Karena nanti ukuran ingat itu juga ukuran nikmat. Ukuran nikmat ingat itu ukuran nikmat. Jadi semakin luas ya ingatannya, ya semakin luas pengetahuannya tentang Allah, kesadarannya tentang Allah, ya semakin luas ya, kenikmatannya bersama Allah. Ya, sama ukurannya seperti tadi ya, seperti hijab tadi. Paham teh? Nah, jadi itu kudu serem-serem ting biasa-biasa bae ya. Ya, selain ti Allah mah biasa. Lamun urusan jeung Allah karek luar biasa. Di kahayang akang mah nya, kahayang akang yang ngomong kan diri sendiri. Lah urusan tauhid ya, jeung masa orang ridho ya dengan kekurangan itu kan urusannya kan hati itu kan ya gampang-gampang susah ya, tapi kan sesusah-susahnya juga ente susah, walaupun segampang-gampangnya juga tidak gampang gitu. Tapi yang susahnya susah sih, hati itu kan kurang narima toh gitu. Narima, mengiyakan, jangan menolak kebenaran. Ketika dipanggil Allah ya jawab langsung iya gitu, iya siap, amanah, sami'na gitu. Jadi itu susah banget. Balik ke Allah, itu. Balik ke Allah, siap. Iraha ayeuna gitu. Balik ke Allah,
Iraha ayeuna yakin ke Allah. Iya itu iya. Iraha ayeuna geus itu ya yakin ke Allah. Kan ya hijab itu nggak langsung gede. Barang-barang hijab itu nggak langsung gede, nggak langsung tebal hijab itu nggak langsung kejebal. Jadi hijab jelema itu terhijab itu nggak langsung benar-benar terhijab, sadik-sadik gitu. Kalau ini jelema itu dihijab itu sadik-sadik itu langsung gede. Jadi kerepotan orang jauh ti Allah itu tuh langsung benar-benar jauh, sadik-sadik lah jauh nggak jauhan. Jadi perbuatan dosa seetik apapun, ya, perbuatan mengingkari Allah sedikit apapun, perbuatan ngalawan ke Allah sedikit apapun, pasti itu berbuah hijab walaupun seetik. Nah ketika dibalikan, berarti perbuatan baik sedikit apapun pasti menghilangkan hijab. Ayo, perbuatan baik sedikit pasti menghilangkan hijab. Termasuk orang ngomongkan dia yakin ke Allah, yakin. Iraha ya walaupun cuma setitik ya tetap itu berfungsi menghilangkan hijab. Walaupun ya wakil hijab dua tetap berfungsi menghilangkan hijab. Sama walaupun dosa etik pasti nambah hijab. Ya sudah ayeuna entong ragu dengan ibadah nu saeutik, tong ragu dengan taat anu saeutik. Dan ingat hijab itu tidak langsung gede, sama berarti yakinnya tidak langsung gede, kasatnya tidak langsung gede, tetap saeutik. Ya sudah ayeuna tong ragu dengan ya wakil hiji, tong ragu dengan sedekah saeutik, tong ragu dengan muji Allah saeutik, tong ragu dengan sujud saeutik, tong ragu dengan kebaikan saeutik. Karena saeutik lama-lama jadi gede. Ulah disepelekeun husnudon saeutik, ulah disepelekeun bareng-bareng husnudon saeutik ulah disepelekeun, sama dengan sudon saeutik ulah disepelekeun. Ayo walaupun husnudon nggak seberapa, kan nggak kelihatan, nggak langsung kaya, emang saeutik. Ayo saeutik. Tapi lamun terus husnudon dipelak terus husnudon terus husnudon. Ya wakil terus ya wakil. Ngomong alus terus ngomong alus. Munajat terus munajat, saho terus, itu pasti lama-lama ngabukakeun hijab pasti. Dan terus itulah luar biasa, orang anu aneh kan gitu, Kang abdi hoyong melekang, pokona melek abdi hoyong 7 hari 7 malam. Geus ya hebat cek Kang, ngan geusna kodona 2 minggu molor cenah. Nah, itu yang menyesatkan itu, ya. Melek 3 hari 3 malam, teh kodona saminggu sare. Itu menyesatkan. Artinya ketika melek itu membuat hati terang, maka molor membuat hati gelap. Jadi sudah terang dibikin gunana gitu mah. Jadi melek ya melek, tapi terus. Jadi mun sapoe melek, ya besok ya melek lagi, ya besok ya melek lagi, besok ya melek lagi. Ulah istilah balas dendam kayak gitu. Balas dendam itu nggak benar itu. Ayeuna taubat dikir bek diuknya, Haji Holilnya misalnya ya. Bek diuknya. Itu ibadah 40 poe gitu. Engke geus lah ngalantur setahun bahaya. Itu bisa gitu, itu bisa. Itu bisa gitu. Jadi sebagaimana ibadah kecil itu berefek, maka maksiat kecil juga berefek. Sebagaimana maksiat kecil yang terus-menerus berefek besar, maka ibadah kecil yang terus-menerus juga berefek besar.
Jadi jangan pernah menyepelekan ibadah yang kecil, jangan pernah. Justru yang harus diingatkan itu, nuku akang harus benar-benar ditekankan itu, hayo istiqomah dengan istiqomah dengan yakin, istiqomah dengan husnudzon, istiqomah dengan pasrah, mantap ke Gusti, terus istiqomah. Jadi hal-hal kecil terus-menerus akan jadi apalagi hal besar. Ngan yang paling penting apa tadi? Istiqomah. Ingat, hijab itu tidak langsung berarti juga kasab juga nggak langsung gede. Jadi, sebagaimana jauh dari Allah nggak langsung tinggi, dekat dengan Allah juga nggak langsung tinggi. Tetap semuanya perlu apa? Proses. Cuma prosesnya itu jangan kemana-mana, karena nggak ada yang penting kecuali hubungan kita dengan Allah. Jadi yuk, asli repot adalah jauh dari Allah. Nikmat enak, asli enak, nikmat asli nikmat adalah dekat dengan Allah. Jadi kesimpulannya nggak ada yang layak kita proses kecuali untuk mendekat kepada Allah, untuk menghilangkan hijab dari hati kita kepada Allah. Cukupnya teruskan ya deh ya. Mata jiduhul kulubu minal humumi wal ahzan. Mata jiduhul kulubu, ma'ari barang tajiduhu yang menemukan kepada ma'al kulubu hati, minal humumi dari kerepotan, wal ahzan dari nalangsa. Nelongso lamun cek bahasa Jawa nama, bahasa Indonesia naon? Sedih. Pali ajlima muniat, pali ajlima karena arah-arah badang muniat dihalangi itu si kulub min wujudil iyan dari menyaksikan Allah. Nah, ini penjelasan selanjutnya dari penjelasan tadi. Jadi hati ini adanya bingung dan adanya nelangsa itu karena nggak menyaksikan Allah. Bareng-bareng hati itu ada bingung, ada nelangsa karena nggak menyaksikan Allah. Ingat sabda Rasul ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Bareng-bareng miftahul jannah la ilaha. Artinya kalau orang nggak punya la ilaha illallah itu nggak mungkin masuk surga. Harus masuk surga. Surga itu ada dua. Ada surga khasah, ada surga umum. Kalau surga khusus, ya di dunia juga sudah ada. Dan aslinya memang begian. Apa? Ya kuncinya tadi la ilaha. Tapi la ilallah beneran. Ketika hati sudah benar-benar menyaksikan Allah, sudah pasti nggak akan ada bingung, nggak akan ada susah. Pasti hilang. Jadi beblesnya, non? Bablasnya. Bablas bingungnya gitu. Bablas susahnya. Kenapa? Karena menyaksikan Allah. Iyan itu menyaksikan Allah. Ya gimana nggak hilang bingung. Bingung mau disimpan di mana? Ayo, bingungnya mau diam di mana? Kalau menyaksikan Allah mau diam di mana bingungnya? Karena nggak ada. Kalau sudah menyaksikan Allah nggak ada, selain Allah tuh nggak ada. Jadi mau diam di mana bingungnya? Nggak ada porsi, bingungnya nggak ada porsi. Jadi dia tuh mau diam di mana nggak bisa. Jadi nggak ada tempat buat bingung, nggak ada tempat. Ketika dia bingung maksain ada, ngedobrak maksain ada, dia akan hilang dengan la ilaha. Karena kalau la ilaha illallah itu benar, disaksikan dengan benar, maka semua yang berhadapan dengan la ilaha illallah itu akan hilang. Kang ulangi. Kalau la ilaha illallah disaksikan dengan benar, diucapkan dengan, diyakini dengan, semua yang berhadapan dengan la ilaha illallah akan hilang. Akan hilang, nggak ada. Nggak ada. Nah itu dikatakan miftahul jannah. Kalau sudah orang ngerti la ilaha illallah, ya sudah dapat surga. Surga dunia, surga
akhirat. Sudah surga. Karena apapun nggak ada selain la ilaha. Nah, kalau la ilallah belum benar ya masih ada, selain masih ada. Tapi kalau la ilallah benar, ya hilang semua, hilang. Yang ada cuma apa? Allah. Yang ada cuma Allah. Hilang semua. Ya termasuk pikiran kita, termasuk rasa kita, termasuk kita. Jadi kalau udah benar la ilallah yang ada yang ngaku. Saya ngaku ma'rifat nggak mungkin. Saya ngaku ma'rifat ya. Yang ngakunya siapa? Saya kan udah husul sama Allah. Siapa yang sudah husul? Kan sudah kalau benar-benar ngaku la ilaha itu, kalau udah tahu la ilaha benar nggak ada yang ngaku. Makanya ngaku itu salah. Sampai dimanapun salah. Namanya ngaku salah. Kenapa? Karena nggak ada yang ngaku di sana. Terus yang ada apa? Yang ada seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya seperti itu. Cuma yang aneh para nabi dan rasul diterjemah oleh orang-orang ahli goplah. Ya nabinya seperti itu kelihatannya gitu. Cerita seperti itu. Jadi yang menyesatkan itu tafsirannya gitu. Tafsiran ahli goplah. Makanya Akang itu nggak mau kalau baca terjemah itu ya kecuali dari wali-wali kutub gitu. Karena terjemahnya benar gitu. Ya, seperti terjemah Abu Yazid Bustami kan benar terjemahnya gitu. Cara terjemah itu benar, enak, pas gitu. Kalau terjemah aneh-aneh kan terjemahnya aneh gitu. Karena aslinya ya seperti itu. Jadi aslinya itu kalau sudah benar-benar orang la ilaha, ya sudah aman. Nggak mungkin ada repot, nggak mungkin. Jadi sumber repot itu karena nggak ngerti la ilaha atau terlalu jauh untuk paham la ilaha illallah. Tapi itu nggak akan benar-benar paham kecuali dikit yang banyak. Kalau ya oke masih sedikit nggak bisa. Harus banyaknya. Harus ya wakil, ya wakil, ya wakil terus sampai banyak. Banyak sampai di mana Kang? Ya banyak beneran. Sampai ketahuan bener-bener semua itu adalah dalam genggaman Allah dan Al-Wakil. Jadi semua orang udah ada Al-Wakil semua. Udah Al-Wakil semua gitu. Ya hidup oleh Al-Wakil, ya mati oleh Al-Wakil. Napas oleh Al-Wakil, berhenti napas juga oleh, detak jantung oleh, diberhentikan Al-Wakil. Ya ibadah juga oleh Al-Wakil, istirahat juga Al-Wakil. Ya sudah oleh Al-Wakil semua, sudah. Sudah mantap sekali. Non beda na cenah jelema tawakal jeung jelema males nya beda pisan. Ai ngaco non beda tawakal wah haji nya asa beda na cenah nya wah haji Jatiluhur tahu cuma Nurjan ya mana tah wah beda na tawakal jeung ya beda pisan. Ari males mah pagawean ahli goplah ya, ari tawakal pagawean ahli ya yakin. Bagian siddiqun. Tawakal itu mantap sama Allah. Ya. Mantap sama Allah karena KB dijamin Allah. Gak ada ketakutan sedikit pun. Gak ada keraguan sedikit pun. Benar-benar mantap karena ada Al-Wakil, ada Allah. Hari malas ya. Urang lemung, malas mah. Ujungnya bingung, ujungnya susah ditagih, dicarekan, dipelototan, orang nggak bingung, susah, stres, orang nggak kegeluhan, mereka buaturan, intinya curhat. Nah itu buah males. Ayo buah tawakal mah ya kegeluhan ngebaturan wah. Banyak gus tawakal kegeluhan ngebaturan, wah mungkin. Jadi nggak kegeluhan ngebaturan itu buah tina goplah ya, buah tina goplah, bukan buah tawakal. Kekeluhan kamu lompat karena proposal ya, itu lain buah non tawakal. Buah non buah goplah. Beda antara tawakal jeung malas, beda. Ari tawakal itu tina mantep ka Gusti, yakin ka Gusti Allah. Tandanya apa? Bunga ya, bunga senang itu. Tanda tawakal itu tuh bunga senang, mantep ya, mantep. Jadi nggak ada keraguan tuh, nggak ada. Itu tandanya apa? Tawakal. Ya sudah. Kalau udah ada Allah ya nyantai. Jatuhnya ya banyak macam-macam, terserah Allah. Jalan tawakal itu ya terserah Allah, kan banyak ya. Bisa dia menyaksikan kebiasaan Allah,
Kapan Allah nggak nyukupi? Ya? Kapan Allah nggak nyukupi? Nah, biasanya begini-begini mah oleh Allah nanti juga begini. Itu kan adat Allah. Itu kan juga jalan menuju tawakal. Biasa gitu. Baheula lagi kieu-kieu iraha dewek teu dicukup ku Allah. Nah, itu kan juga jalan untuk apa? Tawakal. Terus jalan tawakal bagaimana? Ya banyak. Yang jelas semuanya ya kalau buah dari ingat kepada Allah. Jadi kan ya jalur-jalur tawakal itu gak terbatas karena jalur kebaikan Allah itu tidak terbatas, jalur anugerah Allah itu nggak terbatas. Pokoknya mantap kepada Allah, ya. Buahnya adalah senang, buahnya adalah bahagia, buahnya adalah sukses. Pasti sukses, nggak mungkin nggak sukses. Pasti berhasil, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena nggak mungkin orang dikasih tawakal nggak berhasil. Nggak mungkin Allah itu mau bikin orang jong, ya, mau bikin orang gagal, lalu sama Allah dikasih tawakal, nggak mungkin. Karena itu bukan sunnahnya Allah, bukan kebiasaan Allah, bukan adatnya Allah. Ya. Kalau orang dikasih tawakal itu pasti sukses, pasti berhasil. Ya sudah, mantap saja ke Allah. Ya, mantap saja ke Allah. Dikir, ya wakil. Ya wakil, ya wakil, ya wakil. Mantap saja kepada Allah. Ya, mantap saja kepada Allah. Mantap ke Allah. Yakin ke Allah. Sudah, ada siapa? Allah. Dijamin Allah. Ya sudah, mantap ke Allah. Wong dunia ini nggak ada yang milik kok kecuali Allah. Hati-hati ya. Menganggap ada pemilik selain Allah. Itu hijab semua itu. Nganggap ada komentator ya. Ada apa? Ada netizen itu waham semua itu. Aslinya nggak ada lah, nggak ada aslinya ya. Pokoknya aslinya hanya kita bersama Allah. Aslinya hanya kita bersama Allah. Jadi jangan terlalu peduli kepada omongan netizen. Jadi istilah apa kata dunia itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya. Yang benar adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa kata wali-wali Allah. Jadi apa kata dunia itu jangan dihiraukan. Nggak usah lah apa kata dunia itu, nggak usah. Yang benar adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa kata wali-walinya Allah, apa kata ulama-ulama Allah. Gitu aja lah ya. Pokoknya mantap kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.